Assalamualaikum Bu Jihan. Waalaikumsalam Bu Chandra. Dari mana Bu? Ayo monggo. Habis ngajar? Habis ngajar Bu. Pas apa tadi? Ngajar di kelas 10-7 pelajaran matematika. Oh ini Bu, saya kesini itu mau bukan mau buat laporan sih Bu. Ada murid saya itu Bu. Tadi itu dia murung banget. Kenapa? Iya saya kurang tahu Bu. Saya tuh tanya ke teman-temannya juga nggak tahu dia kenapa kok murung terus. Tapi setiap saya masuk beberapa hari ini dia selalu murung. Ditanya itu dia diem aja dan itu kayaknya dia itu kalau istirahat dia tuh diem aja di tempat duduknya, nggak keluar sama teman-temannya. Nah tugas-tugasnya buat ini ngapalin jenengan? Tugas-tugasnya bagus, nilai-nilainya itu bagus. Tapi saya lihat-lihat dia kayak kurang bersosialisasi sama teman-teman lainnya. Yang mana tuh itu anaknya yang mana? Itu loh Bu Yufi. Oh iya. Itu anaknya duduknya yang posisi mana ya Bu? Itu loh Bu, yang dia tuh duduknya itu yang barisan tengah tapi bagian belakang. Dia duduknya sama Nisa. Oh iya. Iya, sering lihat saya. Iya. Namanya siapa tadi? Namanya Yufi. Padahal dia itu dulu dia tuh itu loh Bu, bertemannya aktif banget. Tapi kok akhir-akhir ini dia sering ngomong sendiri, kayak ada beban pikirannya gitu loh Bu. Tapi sama ini ya, mapel-mapel aman ya? Aman, nilainya itu aman Bu, tapi dia kayak cuma kepribadiannya kayak gitu. Tapi sama teman sebangkunya gimana? Kalau sama teman sebangkunya dia tetap ngomong Bu sama teman-temannya, tapi kok kayak kurang gitu loh Bu interaksinya. Mungkin ujian bisa membantu nanti. Ya nanti coba nanti saya panggil anaknya ya, terus saya tanya apa. Ini jarang nggak Bu yang ini laporan siswanya, yang perhatian sama siswanya cuma Bu Chandra aja. Oh iya dong Bu, Iya, saya kan jarang guru yang Bu. baik Iya. banget ini. Padahal wali kelasnya bukan Ibu ya? Bukan, wali kelasnya Bu, siapa namanya Bu Reni. Oh iya, oke. Nanti ya Bu ya, nanti Iya, Bu. saya panggil, makasih banyak ini laporannya. Nanti kalau misal anaknya udah tak panggil, nanti tak kasih lanjutannya ke Bu Chandra ya. Oh iya Bu, kita aja ya Bu. Saya mau Makasih istirahat dulu. banyak. Nanti mau masuk di kelas 10-9 lagi Banyak ya hari Iya, ini Bu. jamnya. Duluan ya Bu, Iya, makasih Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bu. Siang Mbak Yupi. Baru datang dari mana? Habis makan MBG Bu tadi. Enak nggak lauknya hari ini? Lumayan Bu, enak Bu. Habis Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau cocok menunya pasti anak-anak tuh kebanyakannya habis ya. Mbak Yupi, habis ini ngapalnya siapa? Bu Chandra Bu. Bu Chandra. Tadi sebelum ini Bu Reni. Bu Reni. Ya. Oke. Jadi Ibu panggil Mbak Yupi ke sini karena Ibu ingin meluruskan sesuatu atau kita berbincang-bincang sedikit, atau kita biasa nyebutnya itu konseling. Mbak Yupi udah pernah dengar konseling atau udah pernah ikut konseling belum sebelumnya? Oh, konseling Bu. Kalau konseling saya belum pernah Bu. Loh, kok saya di konseling itu apa saya melanggar aturan di sekolah ini ya Bu? Enggak. Konseling itu bukan untuk anak-anak nakal aja, bukan untuk siswa-siswa yang melanggar aturan. Nah, Ibu percaya kalau Mbak Yupi ini siswa yang baik, selalu datang tepat waktu, tugas-tugas juga nilainya bagus. Jadi Ibu panggil Mbak Yupi ke sini itu untuk konseling, meluruskan nih. Ibu dapat beberapa informasi tentang Mbak Yupi di kelas. Nah, Ibu mau dengar gimana versinya Mbak Yupi, gimana yang sebenarnya. Jadi nanti Ibu mau selama 30 menit ke depan, selama jam istirahat nanti, Ibu mau konseling dengan Mbak Yupi. Mbak Yupi, Ibu minta untuk jujur aja, terbuka sama Ibu, karena itu salah satu asas yang harus kita taati ketika melaksanakan konseling. Selain jujur dan terbuka,
maka Ibu juga mau Mbak Yupi sukarela untuk menceritakan apa yang menjadi kendalanya Mbak Yupi. Dan tenang aja, untuk rahasianya Mbak Yupi, masalah-masalahnya Mbak Yupi hari ini itu tidak akan sampai ke luar ruangan, karena gini hanya kita berdua, Mbak Yupi dan Ibu. Guru-guru lain tidak akan tahu, apalagi teman-temannya Mbak Yupi. Jadi kita fokus untuk mencari solusi. Apa yang dirasakan Mbak Yupi, apa yang menjadi kendalanya Mbak Yupi akhir-akhir ini, Ibu ingin membantu Mbak Yupi agar masalahnya bisa cepat selesai dan tidak menjadi penghalang untuk proses belajarnya Mbak Yupi. Siap untuk konseling hari ini ya? Ya Bu, saya bersedia Bu. 30 menit, kita nggak usah lama-lama. Yang penting Mbak Yupi terbuka aja sama Ibu, jujur. Ibu pasti akan bantu kalau Mbak Yupi juga kooperatif. Oke? Ya Bu, siap Bu. Siap. Nah, jadi gini Mbak Yupi, kemarin Ibu dapat informasi tentang Mbak Yupi. Mbak Yupi kan selama ini Ibu lihat orangnya ceria, suka berteman, kalau ke kantin itu suka rame-rame, ketawa-ketawa. Nah, kemarin itu ada yang menginfo ke Ibu kalau Mbak Yupi ini akhir-akhir ini lebih sering menyendiri di kelas. Kalau makan MBG itu sukanya sendiri, gak mau gabung sama teman-temannya. Terus kalau ke kantin juga Ibu jarang lihat Mbak Yupi sama teman-teman yang lain. Kadang Mbak Yupi jalan sendiri gitu. Nah, apa yang menjadi kendala Mbak Yupi? Kok tiba-tiba nih orang yang ceria kayak dulu, suka senyum, suka menyapa semua orang, kok tiba-tiba jadi menyendiri, murung? Itu kenapa? Apa yang Mbak Yupi rasakan akhir-akhir ini? Ini saya boleh cerita Bu? Boleh, kan tadi kita sudah sepakat di awal kalau ceritanya Mbak Yupi itu akan dijamin rahasianya. Jadi Mbak Yupi cerita apapun itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu? Iya, nggak apa-apa. Nanti Ibu dengarkan. Kalau memang kita butuh solusi, kita cari solusinya bersama. Ya, Ya. coba diceritakan pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Relax, dibuat nyaman. Pakai bahasanya Mbak Yupi nggak apa-apa. Oke, coba diceritakan. Ya Bu, jadi sebenarnya minta maaf dulu ya Bu kalau gimana gini Bu. Kan kemarin itu saya sama teman-teman kumpul kayak biasanya kan Bu. Nah, waktu itu kumpulnya di depan kelas. Nah, terus saya itu bercanda sama teman-teman. Awalnya itu teman-teman biasa aja Bu, kayak ya udah gitu loh. Emang kan saya orangnya suka bercanda gitu loh Bu. Nah, pas saya kayak bilang apa saya lupa. Terus sih teman-teman kayak pada diem, Oh, udah dia. langsung diem gitu, langsung kayak buang muka ke saya semua. Itu yang saya rasakan Bu. Nah, terus kayak saya tuh gimana ya Bu, perasaan saya itu Gimana? Setelah Mbak Yupi lihat teman-temannya memalingkan muka, terus buang muka, gimana? ya kayak Kepikiran apa? kepikiran apa bercandaan saya itu berlebihan apa gimana. Nah, dari situ kan saya introspeksi diri kan Bu. Saya mikir terus apa letak kesalahan saya itu di mana gitu Bu. Oke. Nah, saat itu saya langsung menarik diri Bu, langsung ke kelas, langsung diam, ngamun, kayak ya udah Bu, mikir, overthinking kayak gitu Bu. Saya itu kan takutnya dijauh sama teman gitu loh Bu, makanya saya harus introspeksi diri juga kan Bu. Oke. Ibu tangkap, Ibu memahami perasaan Mbak Yupi. Pada intinya saat itu Mbak Yupi bercanda dengan teman-teman dan mungkin secara tidak sadar dan tidak sengaja bercandanya kelewat batas. Terus mungkin Mbak Yupi lihat ekspresinya teman-teman itu buang muka. Iya sih Bu, Oke. itu yang saya rasakan itu loh Bu. Nah, terus setelah kejadian itu apakah Mbak Yupi mencoba buat gabung lagi atau
udahlah nggak usah gabung lagi, saya langsung memisahkan diri aja gitu, gimana? Saya belum mencoba sih Bu, soalnya saya selalu kepikiran itu gitu loh Bu, kayak takut letak kesalahan saya gimana, belum nemu gitu loh Bu. Terus menurut Mbak Yupi, apakah yang terjadi sebenarnya, yang sebenarnya mereka pikirkan saat itu ketika mereka memalingkan muka saat Mbak Yupi bercanda itu, apakah mereka tiba-tiba memiliki satu pikiran yang sama untuk menjauhi Mbak Yupi? Nah itu kan saya belum tahu, nggak tahu kan Bu, soalnya kan saya tidak bisa membaca pikiran orang lain Bu. Oke. Nah jadi kan itu kayak perasaan saya aja gitu loh Bu. Kayak soalnya saya tuh orangnya nggak enak hati Bu. Itu. Nah, terus kalau sama teman sebangku masih ini nggak, mungkin masih sungkan juga. Waktu itu teman sebangkunya ikut bercanda juga? Nah kebetulan itu teman sebangku itu juga ikut Bu. Terus? Tapi kayak biasa aja gitu loh Bu. Kalau nanya soal tugas tuh ya udah biasa aja. Tapi kalau jam istirahat kayak gitu dia itu juga ngumpul sama teman-teman yang lain. Terus Mbak Yupi nggak ikut? Nggak ikut ya, awalnya sih juga diajak sama teman-teman, tapi kan saya dari awal kan masih kepikiran, nggak enak hati, perasaan bersalah gitu loh Bu. Jadi kan mau gabung lagi kan juga kayak perkewo gitu loh Bu. Nah, terus Ibu mau tanya nih, kira-kira Mbak Yupi kan lagi proses menarik diri ya. Nah, itu mau sampai kapan coba? Kan sekarang Mbak Yupi di kelas 10, di semester awal. Sedangkan untuk sampai ke semester akhir itu kan masih perlu proses yang panjang. Iya. Masih ada tugas-tugas kelompok, masih ada proyek-proyek yang harus dikerjakan secara bersama-sama, ya kan? Nah, kalau Mbak Yupi terus-terusan menarik diri, apakah ada batas waktunya sampai kapannya? Apakah Mbak Yupi sudah menentukan hal tersebut? Nah kalau itu saya belum tahu Bu, soalnya kembali lagi dari sifat saya Bu. Sifat saya kan nggak enak hati. Jadi kalau mau gabung kayak mau gimana, mau ikutan sama teman-teman lagi itu kayak sungkan gitu loh Bu. Jadi kan itu kan saya juga sungkan Bu sama teman-teman. Pikiran saya itu kan pastinya kan saya dijauhin Bu sama teman-teman karena bercandaan saya yang berlebihan tadi. Nah, kalau menurut Ibu gimana Bu? Oke. Dari penyampaian Mbak Yupi, coba sekarang kita balik. Tadi kan Mbak Yupi bilang pasti dijauhin, kan? Nah, coba kalau kita balik posisinya. Kalau ternyata teman-temannya Mbak Yupi itu memalingkan wajah karena mungkin saat itu ada debu. Nah, pemikiran Mbak Yupi tentang oh mereka nggak suka sama candaanku, ternyata mereka itu suka, cuman karena ada debu, angin debu yang lewat, mereka kompakan memalingkan wajah. Nah, itu kan bisa mungkin aja terjadi. Gimana kalau ternyata mereka nggak apa-apa kok kalau Mbak Yupi ikut lagi gitu? Oh berarti belum tentu teman-teman itu nggak suka sama saya ya Bu ya. Soalnya kemarin itu yang teman sebangku saya itu juga ngomong sama saya gitu loh Bu, masih kayak ngobrol sama saya juga kayak biasa. Terus saya kan nggak mau ikut gabung, juga ditanya kenapa gitu, karena kan saya kan masih nggak enak hati Bu sama mereka. Iya, oke. Itu nggak apa-apa banget Mbak Yupi. Sekarang coba kita berpikir secara logika ya. Kita manusia, Mbak Yupi manusia nggak manusia. Wajar nggak seorang manusia itu berbuat salah dalam kehidupannya? Wajar sih Bu, soalnya saya juga pernah melakukan kesalahan sih Bu. Oke. Dari kesalahan kecil yang dilakukan
oleh seseorang, apakah perlu seseorang itu harus dihukum atau langsung dijauhi? Enggak sih Bu, kayaknya nggak perlu dihukum atau dijauhi gitu sih Bu. Nah, sama kayak kemarin mungkin Mbak Yupi nggak sengaja bikin kesalahan, itu yang mungkin nggak sengaja dan kita juga tidak ingin itu terjadi, ya itu nggak apa-apa. Kalau namanya kesalahan berarti kita harus Minta maaf. Nah, kita udah nemu nih minta maaf. Sekarang Ibu mau Mbak Yupi mencoba sedikit demi sedikit memperbaiki hubungan pertemanannya nih. Kan sudah hampir renggang ya kalau nggak segera diatasi. Kalau bukan kita yang mengatasi, mau siapa? Ya kan? Nah, Ibu mau Mbak Yupi secara terbuka dengan ringan hati itu mencoba memulai meminta maaf dengan teman-teman yang kemarin berkumpul di depan, minta maaf satu persatu, nggak usah bareng-bareng, nggak apa-apa. Mungkin mulai dari teman sebangku dulu, minta maaf kalau kemarin waktu bercanda mungkin berlebihan dan sedikit memiliki pikiran negatif. Ya, itu kan Mbak Yupi tahu pikiran negatif itu baik atau enggak? Enggak baik. Enggak baik. Nah, dari mungkin teman sebangku dulu, Mbak Yupi memulai minta maaf itu, mulai maaf dan memperbaiki cara bercandanya. Mungkin nggak akan kelewatan lagi, lebih hati-hati dalam bicara. Yang jelas dari kesalahan kecil kita itu bisa jadi sebuah pelajaran yang sangat bermakna, Mbak Yupi. Oh, jadi gitu ya Bu caranya. Nanti saya usahain ya Bu ngobrol sama teman satu-satu dulu. Saya introspeksi diri dulu sama teman-teman, gimana enaknya dulu. Nah, baru itu kan saya kalau ada kesalahan terus minta maaf sama teman juga. Barangkali saya punya kesalahan sama teman-teman dan saya kan insya Allah harus berpikiran yang positif terus. Betul. Sebagai manusia itu wajar kalau buat salah, tapi dari kesalahan kecil itu kalau bisa jangan diulangin lagi. Jadi tadi kita sudah membicarakan beberapa hal ya kan, dari permasalahannya Mbak Yupi, perasaannya Mbak Yupi, sampai akhirnya kita menemukan solusinya. Nah, kira-kira dari konseling kita tadi, solusi apa yang akan Mbak Yupi ambil setelah sesi konseling selesai? Menurut saya ya Bu, menurut saya solusi yang masalah saya hadapin itu pertama itu ya Bu, harus introspeksi diri, berpikiran positif, meminta maaf kalau ada kesalahan, terus mengurangi bercandaan yang berlebihan. Itu kan menurut saya Bu kayak gitu. Emang sih Bu, kemarin itu bercandaan saya itu kayaknya juga berlebihan. Saya juga mengakuin kesalahan saya juga, terus saya menarik diri kayak gitu. Makanya saya mungkin teman-teman rasanya gimana gitu sama saya. Oke. Ibu apresiasi Mbak Yupi sudah mengakui kesalahannya, berkata perasaannya secara jujur, dan untuk mengawali maaf itu tidak mudah memang Mbak Yupi. Tapi kalau Mbak Yupi berani mencoba, Ibu apresiasi sekali, karena itu adalah langkah kecil yang jarang bisa dilakukan oleh beberapa siswa. Tapi Mbak Yupi berani untuk minta maaf gitu. Walaupun mungkin di sini Mbak Yupi nggak terlalu disalahkan, hanya karena pikiran Mbak Yupi yang selama ini negatif menutupi apa yang bisa menjadi pikiran positifnya Mbak Yupi. Ya, oke. Jadi mungkin dari sesi konseling hari ini
apakah Mbak Yupi sudah merasa puas atau masih ada hal-hal yang mengganjal atau ada kendala lagi? Jadi dari sesi konseling sama pujian ini saya sudah merasa puas sekali Bu, sangat lega gitu loh Bu. Karena kan sudah mendapatkan solusi juga bagaimana baiknya, bagaimana kedepannya sama teman-teman juga gitu Bu. Jadi saya berterima kasih juga sama pujian karena sudah memberi solusi yang baik gitu Bu. Ibu juga terima kasih banyak Mbak Yupi karena sudah mengikuti sesi konseling dengan baik, dengan kooperatif, dengan terbuka seperti kontrak kita di awal. Dan Mbak Yupi jujur dengan apa yang dirasakan, tidak ditutup-tutupi. Semoga dari sesi konseling hari ini bisa jadi pelajaran Mbak Yupi ke depan, bisa jadi teguran, sedikit teguran untuk merubah Mbak Yupi dari yang baik menjadi lebih baik. Harapan Ibu itu terima kasih sudah mengikuti konseling dengan baik. Setelah ini bel dan kita tidak sampai 30 menit Mbak Yupi karena kita tadi sudah saling terbuka, jadi lebih ringkas konselingnya. Nanti belajar yang baik. Harapan Ibu itu terima kasih. Mungkin Ibu cukupkan ya, atau ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya juga terima kasih Bu. Saya terima kasih sekali Bu sama pujian karena sudah memberikan solusi. Saya mau izin dulu ya Bu, mau balik ke kelas karena habis ini lagi Bu Chandra lagi. Oh, Bu Chandra? Ya Bu, kan Bu Chandra itu kan guru mapel matematika Bu. Oh iya, oke. Nanti titip salam buat Bu Chandra ya kalau di kelas. Mungkin habis ini Mbak Yupi bisa lanjut ke kelas. Kalau masih ada waktu ke kantin lagi nggak apa-apa. Ya. Oke, Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.